Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki lagi sebuah power supply, memperbaiki sebuah CPU yang merek casingnya itu tertulis power, tapi sepertinya ini adalah PC rakitan. Jadi lebih enaknya disebut apa ya? CPU aja deh. Karena rakitan atau tidak, saya nggak tahu pemirsa, ini hampir-hampir bagus banget gitu rakitannya ya. Dari power supply-nya yang matching banget sama casingnya gitu, atau mungkin orangnya beli power supply-nya udah sama casingnya kali ya, jadi pas banget, dia presisi banget. Langsung aja ya, saya cabutin pemirsa, saya cabutin kabel-kabel powernya, seperti kabel power yang nempel di motherboard, kabel power yang nempel di hard disk, di HDD ya, ada kabel power juga yang nempel di DVD room, kemudian ada kabel juga yang nempel di motherboard juga. Dia isinya 4 kabel. Biasanya untuk powernya tuh di sini. Untuk lepasnya kan ada klipnya ya, klipnya ditekan aja, begitu klipnya udah ditekan kita tarik, nanti dia mau lepas. Habis itu ada kabel T yang dipakai untuk ngikat kabelnya. Nah, kabel T-nya kita potong aja yang perlu, kemudian kita tarik ya. Terus kita ukur tegangannya. Tapi sebelum itu, lepas dulu power supply-nya supaya lebih enak ngerjainnya. Karena ngelepasnya gampang banget. Ada 4 buah skrup di bagian belakang. Ambil obeng plus, kemudian lepas skrupnya satu persatu seperti ini pemirsa. Satu lagi. Setelah terlepas, biasa kita tinggal tarik aja pelan-pelan. Tapi kayaknya untuk kasus kali ini nariknya gampang banget deh, nggak kayak yang lain. Seperti ini tuh. Tuh udah longgar kan. Jadi tinggal kita tarik aja gitu. Dia nggak ada pengunci-pengunci lain selain skrup loh pemirsa di sini. Kalau misalnya udah kita kalau misalnya udah kita tarik ternyata kotor, kita ambil kuas, kita bersihin pakai pakai kain lap atau pakai pakai apa ya? Pakai kuas boleh juga. Biasanya ada 4 buah dan sepertinya power supply ini nggak pernah dibuka, nggak pernah diservis atau nggak pernah rusak gitu. Karena segel warna putih dan segel warna hijau ini masih ada nempel di sini. Saya yakin kayaknya belum pernah diservis deh. Kalau mau dirusak segelnya juga nggak apa-apa. Tergantung tergantung kebutuhan ya. Soalnya CPU ini juga sama yang punya dianggurin di kolong gitu. Sampai ada tikus masuk ke dalamnya, terus kencingin motherboardnya akhirnya rusak. Yang komponennya lepas seperti yang saya tunjukin di video seri pertama dari CPU ini pemirsa. Kenapa berseri? Karena kalau satu seri terlalu singkat pemirsa, nanti ilmunya nggak dapet ya. Terus banyak yang dilewatin pasti. Saya maunya nunjukin step by step, pelan-pelan, sekalian ngirit. Sekalian ngirit ya pemirsa. Tuh, kita cek kondisi fisiknya kira-kira ada komponen yang rusak apa enggak. Enggak ada komponen yang kelihatan rusak. Sekarang kita lihat tegangannya di sini. Daftar tegangannya ada di sini ya. Daftar tegangannya ada di casing dari power supply. Sekarang saya mau mengukur kabel yang warna biru ini yang bertegangan minus minus apa plus ya? Plus. Plus 12 volt pemirsa. Jadi kita urutkan kabel ini di soket yang mana, kemudian kita ukur dengan kabel yang warna hitam. Menggunakan avometer digital, tegangannya benar 12 volt apa enggak. Setelah itu kita pastikan bahwa kabel yang warna biru itu adalah kabel kabel 12 volt maksudnya. Saya colokin stekernya ke arus listrik 220 volt. Kemudian pakai avometer digital dengan skala 200 volt dengan ring 200 volt yang saya punya ya. Kemudian ambil probe-nya, colokin di ujung-ujung dari soket ini pemirsa.
Yang hitam itu adalah positif, yang kabel warna biru adalah yang hitam itu negatif. Yang kabel yang warna biru itu adalah positif. Jadi kalau misalnya di avometer muncul angka 12 volt, berarti power supply ini tegangan 12 voltnya normal. Tapi kalau misalnya nggak muncul tegangannya 0 atau nggak muncul tegangan sama sekali, berarti ada protek pemirsa, ada protektor atau ada kunci yang harusnya di jumper dulu di kaki-kaki soket itu supaya tegangannya bisa keluar gitu. Biasanya sebagian power supply itu waktu udah dicolokin, waktu kabelnya udah dicolokin ke motherboard, tegangannya baru bisa diukur pemirsa. Tandanya power supply yang seperti itu adalah fan-nya nggak bekerja gitu. Ya, pemirsa, di dalam ini, di power supply ini kan ada fan ya, ada fan sebesar itu. Itu fan-nya nggak hidup, padahal ini udah dicolokin ke arus listrik 220 volt. Nah, coba kita cek, ini dia tegangannya. Plus 5 volt 35 ampere, minus 5 volt sekian, dan 12 volt plus sekian 3,3 volt sekian. Tapi dia nggak muncul gitu. Tapi dia nggak muncul tegangan apa-apa di soketnya. Begitu saya perhatikan, yang ada tegangan itu hanya kabel warna biru dan warna hijau. Seperti ini. Ternyata kabel yang warna biru dan warna hijau itu adalah kabel USB dan kabel power supply gitu, power supply on. Sekarang saya mau cek tegangan yang lain deh ya. Cek tegangan yang warna kuning. Kabel yang warna apa ya? Kabel yang warna apa aja deh pemirsa, sama yang warna hitam. Nanti kalau memang ada tegangannya, nanti dia bakal muncul di avometer. Yang hitam itu adalah negatif, yang merah adalah positif. Saya cek kabel warna kuning nih. Ternyata kabel warna kuning pun nggak ada tegangannya sama sekali pemirsa. Tegangannya nggak ada sama sekali. Berarti power supply ini kayaknya sih nggak bekerja, nggak bisa diukur, karena pinnya belum, karena power supply ini terbaca off gitu ya. Gimana caranya untuk supaya power supply ini terbaca on dan tegangannya itu keluar, fan-nya juga bekerja? Kita akan cari tahu ya pemirsa. Karena di setiap power supply itu pasti beda-beda. Gimana cara ngidentifikasinya nanti kita cari tahu. Nanti saya tunjukin ke pemirsa supaya untuk menambah referensi ilmu kita ya. Dan tegangan yang keluar saya catat setelah saya ukur semua, tegangan yang keluar itu cuma 2. Tegangan yang besarnya adalah 4,9 volt atau 5 volt yang kabel warna hijau. Kemudian satu kabel lagi warna biru. Enggak keluar ya? Tadi keluar. Warna hijau 4,9 volt atau 5 volt. Biasanya sih dibaca 5 volt tuh. Kabel warna hijau, terus kabel warna warna ungu pemirsa, itu kan kabelnya warna biru ya. Kabel warna ungu. Sekarang kita cek kabel warna ungu dengan kabel warna hitam keluar berapa volt. Tuh, keluar 5,1 volt. Berarti memang ada 2 tegangan pemirsa yang keluar. Tegangan 5 volt dan satu tegangan 5 volt. Tapi kalau di avometer terbaca 5,1 dan yang satu 4,8. Kabel apa itu? Tegangan apa itu? Ternyata waktu saya telusuri kabel itu di power supply-nya, itu adalah kabel power supply dan kabel USB. Nih, kabel warna hijau dan kabel warna ungu. Kabel power supply gimana maksudnya? Kabel power supply on pemirsa. Kalau misalnya pemirsa pernah benerin power supply,
power supply dari TV LED, di situ ada PS on. Biasanya power supply itu bakal keluar tegangannya kalau misalnya kabelnya pemirsa colokin ke mesin ya. Kalau nggak dicolokin ke mesin, power supply itu nggak akan keluar tegangannya, atau keluar tegangannya tapi tegangannya nggak presisi gitu. Jadi sepertinya power supply ini menggunakan sistem yang sama seperti itu ya. Jadi saya harus cari tahu dulu supaya power supply ini bisa diukur tegangannya. Berarti kabel yang warna hijau yang ada tulisannya PS on itu harus dikoneksikan dulu ke mesin supaya tegangan yang lain bisa keluar. Nanti kalau tegangannya udah keluar, berarti fan-nya ini bakal nyala pemirsa. Fan-nya ada di power supply ini. Gitu aja lah ya dulu di video kali ini. Kita lanjutin di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.